Baik, hari ini kita akan mendalami materi Prapaskah. Sebenarnya bukan Prapaskah sih, tetapi Prapaskah itu identik dengan tobat ya, sakramen tobat. Mengenal dan mengatasi alergi terhadap sakramen tobat. Kalau Anda makan udang atau makan cumi-cumi ya, kadang-kadang ada orang yang alergi, dia nggak tahan. Mungkin dia gatal-gatal, bahkan itu bisa sampai bengkak-bengkak ya, bisa sampai demam. 1 kali makan alergi, 2 kali makan alergi, 3 kali pasti ada kapok makan udang. Baru lihat saja udah nggak mau gitu. Itulah yang disebut alergi. Dan alergi ini saya amati itu juga rupanya terjadi pada sakramen tobat. Ruang pengakuan di mana-mana kosong. Waktu saya kecil, setiap kali sebelum misa itu biasanya romonya menyediakan waktu setengah jam pengakuan dosa. Ada aja gitu yang masuk. Saya nggak tahu di sini, mungkin zaman dulu begitu. Sekarang enggak sama sekali. Ruang pengakuan dosa itu sama sekali kosong. Nah, itu yang akan kita bahas malam ini. Kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Lalu materi malam ini barangkali seperti materi yang lain barangkali akan mengubah atau membongkar paham lama Anda yang puluhan tahun Anda pegang. Bisa jadi malam ini akan dibongkar dan ditata lagi, dilihat secara baru. Saya kasih pengantar dulu ya. Satu kali saya akan mengantar tur ke Eropa, ke Vatikan, ke Lourdes begitu. Ketika antar tur seperti ini biasanya para peserta dikumpulkan 1 minggu atau beberapa hari sebelum berangkat. Kita buat misa, kenalan, karena kan biasa pesertanya dari berbagai tempat, nggak saling kenal begitu. Pada waktu itu saya mengumpulkan mereka dan selesai misa biasanya kita mulai berkenalan, ada acara begitu. Lalu saya selalu bertanya pada para peserta, mau pergi tur itu kenapa gitu? Bukankah mahal? Ada yang menabung bertahun-tahun supaya bisa ziarah ke Vatikan, ke Lourdes begitu ya. Kebanyakan jawaban dari mereka itu sama dengan bahasa masing-masing, tapi semua itu hampir semua menjawab ini. Saya mau cari Tuhan, Romo. Lalu saya akan tanya begini, emangnya Tuhan hilang? Ya. Karena menurut saya bukan Tuhan yang hilang, tapi manusia yang hilang. Kita yang hilang, bukan Tuhan. Tuhan mah nggak pernah hilang. Saya bilang ini karena di kitab suci dikatakan tidak ada bacaan kitab suci yang mengatakan kisah mengenai gembala yang hilang. Nggak ada. Ya. Yang ada apa? Domba yang hilang. Jadi gembala nggak pernah hilang. Kitanya yang menghilangkan diri dari gembala tadi. Jadi problemnya adalah manusia yang tidak mau ditemukan Tuhan. Kitanya yang nggak mau ditemukan. Oke, pengantar. Saya punya seorang adik, satu kali dia, ini kisah benar ya. Satu kali dia naik motor begitu. Lalu di perempatan jalan banyak kerikilnya. Lalu dia tiba-tiba mengerem gitu. Dan dia kecelakaan. Motornya jatuh dan dia jatuh di aspal begitu. Lalu dia merasa sakit di pundaknya. Lalu setelah di ronsen ternyata itu tulangnya tergeser dari engselnya. Saya nggak tahu lepas atau gimana, memang bisa atau enggak saya nggak tahu. Pokoknya dia gitulah, lepas gitu, tergeser. Pertanyaan saya, apakah tulang yang tergeser ini, adik saya, ini normal atau tidak? Normal nggak tulangnya tergeser? Apakah tulang yang tergeser ini normal atau tidak? Normal. Yakin? Tulang tergeser normal atau tidak?
Saya ulang ya, apakah tulang yang tergeser ini normal atau tidak? Tadi normal. Ya tidak normal. Makanya adik saya dioperasi. Dibuka, dikembalikan, dijahit, lalu sekarang lukanya udah sembuh. Karena yang tadi nggak normal gitu. Dia harus dinormalkan kembali. Bukti tidak normal adalah adik saya nggak bisa begini misalnya, atau nggak bisa ngangkat gitu, karena sakit gitu ya. Oke. Ini adalah kisah wanita yang sakit pendarahan. Kita tahu kisahnya. Satu kali Yesus, kerumunan orang banyak, ada wanita yang kalau nggak salah 12 tahun gitu, sakit pendarahan. Artinya dia sudah lama sakitnya. Lalu di tengah kerumunan dia tahu ini Yesus bisa sembuhkan saya percaya. Gitu. Lalu dia pegang jubahnya. Lalu Yesus noleh gitu, karena dia merasa ada sebuah kuasa yang keluar dari dirinya. Dia tanya, siapa yang pegang jubah saya? Para muridnya heran gitu. Ini orang gimana sih? Udah tahu orang berdesak-desakan masih tanya gitu, siapa yang pegang? Yesus bilang tidak, ada seorang yang memegang jubah saya karena saya merasakan sebuah kuasa keluar dari diri saya. Lalu wanita itu dengan ketakutan mengatakan, saya Tuhan. Karena dia tahu dia sembuh. Begitu. Pertanyaannya, apakah wanita yang sakit pendarahan ini normal atau tidak? Tidak. Yakin ya? Tidak normal, makanya dia berupaya untuk disembuhkan oleh Yesus. Begitu. Supaya apa? Supaya normal kembali. Tubuhnya bisa berfungsi karena pendarahannya berhenti misalnya. Sekarang kita naik level. Ya. Tadi pagi anggap saja begini, bukan pagi lah. Misalnya Senin begitu, esok Senin, anggap saja seorang bapak. Seorang bapak bangun pagi-pagi, mungkin dia olahraga di alun-alun, pulang ya, pulang mandi, lalu istrinya siapkan makan, dia makan, lalu pergi kerja misalnya ke sekolah, ngajar murid-murid, ngajar kegiatan. Makan di sekolah, ekstrakurikuler sampai sore, pulang ke rumah ketemu keluarga, nonton TV, makan malam, ngobrol sebentar, tidur, besok begitu lagi. Itu normal atau tidak? Normal. Anda sekarang sedang duduk begini di depan saya, melihat saya, dan saya melihat kalian. Ini normal atau tidak? Normal. Yakin ya? Oke. Sama pertanyaannya. Apakah hidup di dunia ini adalah sesuatu yang normal atau tidak? Apa Pak Joko kakinya di atas normal atau tidak? Ini Pak Dwi pakai jeans robek-robek, saya pakai jam warna merah. Ini normal atau tidak? Normal. Setuju? Jawabannya tidak. Ya. Apa yang Anda lakukan sekarang ini nggak normal. Saya ngomong ini juga sebenarnya nggak normal. Artinya apa? Sebenarnya saya tidak perlu ngomong. Sebenarnya Anda tidak perlu datang di ruangan ini. Sebenarnya tidak ada orang di ruangan ini. Sebenarnya tidak ada aula ini. Ini semua nggak normal. Seharusnya nggak ada Milo di sana. Seharusnya nggak ada gorengan, nggak ada semua. Seharusnya kita semua nggak ada di sini. Bingung dong? Kapok. Kenapa tidak normal? Karena masih ada yang namanya penderitaan. Ada yang nggak menderita di sini. Semua menderita. Ada yang tidak punya luka. Kita semua terluka. Kalau sekarang nggak, mungkin kemarin, ya, 1 tahun lalu. Kita semua punya penyakit. Dari yang parah sampai cuma gatal-gatal, itu penyakit. Gitu. Dan yang jelas kita semua suatu saat akan mengalami kematian. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini nggak normal, ya. Sehingga kita mengalami yang namanya kesepian dan kehilangan makna. Sekali lagi ini permenungan saya pribadi. Anda boleh setuju, boleh tidak. Ini permenungan saya pribadi, tetapi tetap merujuk pada kitab suci. Yang normal bagaimana? Ya. Kalau bicara normal berarti kan seharusnya gitu loh. Seharusnya normalnya adalah
Seharusnya normalnya adalah kita itu lahir di surga. Ya. Seharusnya Anda itu nggak lahir di Mejaseng sini, di Semarang, di Kulon Progo. Ya. Anda itu seharusnya lahir di surga. Ya. Tanpa penderitaan, tanpa luka, tanpa penyakit, dan tanpa kematian. Ya. Kan Adam tuh dan Hawa diusir ya dari surga. Lalu pintunya ditutup dengan pedang berapi, sehingga mereka tidak bisa kembali ke surga. Going home, ingat kan? Lost paradise, surga yang hilang. Kita itu diusir ke dunia. Dan apa kata Tuhan? Dia bilang bahwa mulai sekarang kamu akan mencari rezeki dari tanah dengan tanganmu. Ini menggambarkan penderitaan. Wanita kalian akan bersalin melahirkan anak dengan rasa sakit luar biasa. Kita ini sedang dihukum. Ya. Yang diusir Adam dan Hawa, tetapi dia gambaran dari manusia pertama yang melahirkan generasi ke generasi tersebar di seluruh dunia sampai kita. Jadi mulai sekarang sadarilah bahwa kita ini tidak normal hidup ini. Jadi kalau ibu-ibu goreng pisang, ya goreng asam ini nggak normal ini kita. Seharusnya ibu nggak perlu goreng pisang, cukup begini jadi pisangnya. Nggak perlu kerja di surga, semua ada, nggak ada penyakit. Bahkan mungkin di sana Anda nggak lapar, Anda nggak butuh itu semua. Karena kita hidup bahagia bersama Tuhan, kita nggak perlu apa-apa. Nggak ada penderitaan, seneng aja di sana. Oke. Pertanyaannya tentu, mengapa kita tidak lahir di surga, tapi di Mejasem? Kenapa? Karena dosa. Dosa inilah yang menyebabkan kita tidak lahir di surga, karena kita sudah diusir dari surga. Ingat going home. Yesus itu mau membawa kita kembali ke rumah Bapaknya, itu kembali ke surga. Yesus itu datang untuk menjemput kita, membawa. Ingat ya di going home materinya, aku akan menarik semua orang padaku pada kedatanganku yang kedua kali. Tapi itu belum terjadi gitu. Jadi kita tidak lahir di surga itu karena dosa. Nah, materi yang berikut ini kita akan masuk ke suasana lebih gelap. Ya, agak horor sedikit. Dan mungkin dalam materi inilah yang saya katakan akan mengubah pandangan puluhan tahun mungkin yang Anda yakini gitu ya, Anda percaya gitu, mengenai yang namanya kematian. Kita mau bahas tentang kematian. Apa sih kematian itu? Sebelumnya saya mau sharing sedikit ya. Waktu saya masih di Makassar sekitar tahun 2010 kali ya. Saya di Makassar, saya tugas di katedral. Satu malam ada satu umat yang telepon saya bilang, Romo ada yang mau meninggal. Itu jam 1 atau jam 12 dini hari lah gitu, dini hari. Lalu saya bilang oke, saya berangkat. Kalau saya berangkat, itu saya masuk di perkampungan gang-gang di kota Makassar, padat. Ketika saya tiba di rumah itu sudah banyak motor, mobil gitu parkir di jalan dan sudah banyak orang. Lalu saya tahu bahwa ini pasti udah gawat ya, pasti udah kritis. Lalu benar saya masuk di dalam, orang itu udah menangis gitu ya, anak-anak udah menangis, cucu yang meninggal seorang bapak. Karena saya lihat kondisinya, lalu saya langsung memberikan minyak suci itu tanpa ibadat. Dalam kondisi darurat tuh langsung kasih minyaknya. Jangan pakai bacaan, nyanyian, keburu mati nih orang ini. Gitu. Langsung saya kasih minyaknya, langsung saya oleskan di dahi, di telapak tangan. Gitu. Dan benar selesai saya mengucapkan amin, gitu ya, dijawab orang. Orang ini langsung pergi. Gitu. Dia mengembuskan nafas terakhir begini. Dia pergi. Lalu menangis semua. Lalu anak dari bapak itu bilang bahwa papa memang cuma tunggu pastor. Sudah ditunggu memang dari tadi. Jadi dia menunggu nafas terakhirnya dan dia pergi. Saya tidak sampaikan kepada Anda yang namanya proses kematian tubuh.
Ini agak seram ya. Yang nggak berani lihat ya tutup mata aja. Proses kematian tubuh. Apa yang terjadi ketika tubuh kita ini mati? Sesaat sebelum mati, jantung berhenti berdetak, nafas tertahan, badan bergetar. Telinga terasa dingin, darah berubah menjadi asam, tenggorokan berkontraksi. 0 menit, kematian secara medis terjadi ketika otak kehabisan suplai oksigen. 1 menit, darah berubah warna. Otot kehilangan kontraksi, isi kantung kemih keluar tidak terkendali, ngompol ya. 3 menit sel-sel otak mati secara massal, saat itu otak benar-benar berhenti berpikir. 4-5 menit, pupil mata membesar, berselaput, bola mata mengerut karena kehilangan tekanan darah. 7-9 menit, penghubung ke otak mati. 1-4 jam, otot menjadi kaku sehingga rambut berdiri. Kesannya rambut tetap tumbuh setelah mati. 6 jam, otot masih bisa berkontraksi, proses penghancuran dimulai. Suhu tubuh turun drastis. 24-27 jam, isi perut membusuk oleh mikroba dan pankreas mulai mencerna dirinya sendiri. 36-48 jam, kaku otot berhenti, tubuh jadi lentur. 3-5 hari, pembusukan mengakibatkan luka skala besar, darah menetes keluar dari mulut dan hidung. 8-9 hari, warna tubuh berubah dari hijau ke merah sejalan dengan membusuknya darah. Beberapa minggu, rambut, kuku, dan gigi dengan mudah terlepas. 1 bulan, kulit mencair. 1 tahun, tidak ada lagi yang tersisa dari tubuh Anda. Anda yang dulu cantik, gagah, ganteng, kaya, berkuasa, pintar, sekarang hanyalah tumpukan tulang belulang. Mengubah pandangan secara radikal terhadap kematian. Ini yang saya katakan, ini akan mengubah barangkali pandangan Anda tentang kematian. Kalau Anda nggak setuju dengan apa yang saya katakan, ya enggak apa-apa, begitu. Berarti Anda kembali ke paham yang lama. Kalau Anda setuju, berarti mulai malam ini Anda akan mengubah total pandangan Anda tentang kematian. Dan percayalah, kalau Anda ikut saran saya, hidup Anda lebih ringan. Ya, pasti saya jamin. Pertanyaan berikut. Apakah kematian itu normal? Normal atau tidak? Anda umur 60, 70 meninggal, normal. Anda anggap itu normal ya. Kematian itu normal. Oke. Saya tahan jawaban ini. Nanti kita akan jawab. Dari kecil kita diajarkan ini. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Betul? Setuju? Tanpa ragu? Ragu. Pasti mikirin Romo Dunin jebak terus nih kan. Saya ulang ya, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Anda setuju? Itu bahkan di buku-buku kematian masih ada loh doa kayak gini. Ya Tuhan, hidup dan mati ada di tangan-Mu, maka terimalah saudara kami ini. Sehingga kalau ada yang meninggal, dia lagi nangis, gitu, Anda tepuk-tepuk, misalnya itu sahabat gitu. Udah yang sabar, ditepuk-tepuk. Nerimo, diterima, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Sabar ya. Saya dari kecil, dari umur 10 tahun, saya mempertanyakan ini ketika ibu saya meninggal. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Mungkin kira-kira saya kecil begitu. Iyakah? Betulkah statement ini? Saya sudah bertanya loh waktu itu masih kecil gitu, saya udah tanya hidup dan mati ada di tangan Tuhan karena romonya bilang begitu ke saya. Gitu. Menghibur saya itu bilang begini, itu saya nggak lupa. Terus saya bertanya, apa iya sih hidup dan mati ada di tangan Tuhan? Setelah bertahun-tahun merenungkan ini, itu baru saya temukan ketika saya di seminari gitu, ketika saya belajar mendalami banyak hal. Karena kita menghayati hidup dan mati ada di tangan Tuhan, akibatnya apa?
Karena kematian itu ada di tangan Tuhan. Akibatnya kita bisa mengatakan ini, aku benci Tuhan. Karena dia ambil papa saya, karena dia ambil mama saya, dia ambil adik saya. Saya benci Tuhan, saya nggak suka Tuhan. Tuhan apaan ini? Apa salah papa saya? Papa saya orang baik, kenapa Tuhan ambil? Saya masih butuh papa. Anak saya anak baik, kenapa dia ambil Tuhan? Karena Anda menghayati hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Anda sebenarnya marah, tapi Anda nggak berani. Anda takut kualat. Dan orang mengatakan yang sabar, ini udah jadi kehendak Tuhan. Anda dalam hati marah, tapi ya kehendak Tuhan ini saya harus terima. Ini salib saya yang harus saya tanggung. Anda bilang begitu. Padahal Anda marah sekali. Anda terpukul, terluka, marah, tapi Anda nggak boleh marah. Karena ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Sabar ya, ini sudah kehendak Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana lain. Tangan Tuhan sedang merendah, katanya. Itu Anda hayati begitu. Ketika ibu saya meninggal, ya saya menghayati seperti itu, meskipun saya marah gitu. Saya nggak berani marah. Malam ini saya kasih tahu begini. Sekali lagi Anda boleh percaya, boleh tidak. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Menurut saya, nggak ada bukunya ini ya. Di internet nggak ada nih. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Menurut saya hanya benar 50%. Ya. Hidup di tangan Tuhan benar, tapi mati tidak. Saya hapus matinya. Menurut saya yang benar adalah hidup dan titik-titik ada di tangan Tuhan. Titik-titiknya apa? Bangkit di tangan Tuhan. Ya. Mungkin Anda bingung, ya nggak apa-apa. Bingung berarti ada yang dibongkar, lagi dibongkar. Kita akan step by step. Kenapa saya harus jelaskan ini? Lalu kalau begitu asal kematian dari mana? Asal kematian bukan dari Tuhan. Asal kematian itu dari dosa. Ya. Kita sebenarnya sering loh mengatakan sesuatu yang kita nggak sadar gitu. Bahwa kita mengatakan sesuatu itu sebenarnya kontradiksi dengan kepercayaan Anda bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Sering banget kita nggak sadar. Nanti saya tunjukkan. Yohanes mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Pergi kemana? Surga. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Aku dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Mana itu? Surga. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. 3 kali Yesus bilang. Kamu akan mati dalam dosamu. Jadi penyebab kematian adalah karena kamu berdosa. Ada 2 orang yang tidak berdosa dalam perjanjian baru khususnya. Saya nggak bahas perjanjian lama. Yang pertama adalah Maria. Yang kedua adalah manusia yang tidak berdosa. Yang kedua siapa? Yesus. Betul. Maria kan nggak berdosa, makanya kita sebut Maria ini dikandung tanpa noda dosa. Maria nggak punya dosa, sedikit pun nggak punya. Yesus juga. Dikatakan bahwa Yesus itu sama seperti manusia kecuali dalam hal dosa. Jadi sepakat ya, Maria dan Yesus itu tidak berdosa. Bersih tanpa dosa. Menjadi perdebatan di kalangan para teolog, ahli-ahli kitab suci selama ratusan tahun sampai hari ini tidak ada kata sepakat. Yang tidak disepakati adalah apa? Maria itu mati atau tidak. Ya. Kalau Anda pergi ke Tanah Suci, saya pernah ke sana 1 kali. Saya ditunjukkan di sana, ini loh makam Maria. Di Efesus.
Tapi tidak ada jenazah di sana. Tidak ada rangka, tidak ada bekas apapun. Dan aneh, kayaknya ada lagi makam Maria yang lain gitu. Kalau nggak salah di Yerusalem. Kenapa makamnya harus 2? Tapi gereja Katolik percaya bahwa Maria itu diangkat ke surga. Kelompok yang pertama itu meyakini bahwa Maria itu mati, lalu kemudian dia diangkat ke surga. Kelompok yang kedua itu percaya bahwa Maria tidak mengalami kematian. Dia tidur lalu diangkat ke surga. Tidak ada saksi. Sebagian besar teolog terkenal, ya kita ngomongnya bukan teolog kacang-kacang gitu, yang legend-legend gitu. Sebagian bilang Maria itu tidak mati karena Maria tidak punya dosa. Tapi yang lain mengatakan Maria itu mati karena dia tidak mau terkesan lebih tinggi daripada Yesus. Ini sampai sekarang nggak akur nih pendapat ini, nggak sependapat gitu. Kalau saya ditanya secara pribadi, saya yakin Maria tidak mati. Soalnya kalau Maria mati, maka nggak logis gitu loh. Upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Kematian. Jadi kalau orang berdosa, orang mati. Ya toh? Upah dosa adalah maut. Jadi kalau orang berbuat dosa, maka dia menerima maut. Dan maut itu kematian. Jadi jika orang tidak berdosa, maka dia tidak bisa mati. Karena kematian berasal dari dosa. Kita semua akan mati karena kita semua berdosa. Jadi saya yakin karena Maria ini tidak berdosa, saya yakin dia tidak mengalami kematian. Mungkin lagi goreng ikan, tiba-tiba ada cahaya dari atas kayak Mr. Bean gitu, lalu dia naik gitu. Bisa saja gitu, tapi dia nggak mati gitu. Lalu pertanyaan kedua, Yesus mati atau tidak? Kok ragu? Prapaskah loh ini. Yesus mati atau tidak? Mati. Jangan ragu, Yesus itu mati. Tapi pernah enggak? Atau gini, Yesus mati ya, kita setuju. Lalu kita bertanya, loh, katanya Yesus nggak berdosa. Harusnya dia juga nggak bisa mati, kan gitu loh. Tapi Yesus kan mati, Jumat Agung, mati ya. Pernah enggak mendengar ungkapan bahwa Yesus itu mati karena menanggung dosa-dosa kita? Dosa-dosa kita lah yang menyebabkan dia mati. Yesus itu sebenarnya nggak bisa mati. Tapi karena dia menanggung dosa-dosa kita, dia rela mengalami kematian. Dia nggak punya dosa, Yesus itu. Nggak bisa dia mati. Tapi karena dia menanggung dosa-dosa kita, maka dia menjadi bisa mati. Yang tidak berdosa dijadikan menjadi berdosa. Saya selalu membayangkan ini Yesus ya dengan tubuhnya, lalu kita masing-masing Yesus ini titip doa saya ya, ini titip doa. Anda melumuri dia sehingga penuh dengan dosa-dosa manusia ini. Sehingga kematian bisa mengambil nyawa Yesus 3 hari. Ya. Nah, Anda mungkin mulai mikir sekarang. Jadi kalau orang tidak berdosa, dia nggak bisa mati. Yang bisa mati adalah orang yang berdosa. Ini saya kasih beberapa gambar orang kudus, orang suci. Yang pertama adalah Bernadette, ya, yang melihat penampakan Maria di Lourdes. Vincentius, pelindung anak-anak pada salah, biasa nama panti asuhan. Padre Pio masih termasuk baru, orang suci yang menerima stigmata. Dan juga Vianney, ya, Maria Vianney yang menghabiskan waktunya di ruang pengakuan dosa, orang suci. Dan yang paling baru adalah Carlo Acutis. Ada banyak, ini saya hanya tampilkan 5 orang. Apa kesamaan mereka? Mereka semua tubuhnya tidak membusuk. Dan para ahli medis tidak bisa jelasin kenapa tubuh mereka tidak membusuk, tidak berbau. Mereka tidak membusuk karena dosanya sedikit. Jadi kalau Anda dosanya sedikit, kematian tidak mampu membusukkan tubuh. Tapi kematian bisa tetap mengambil nyawamu karena ada dosanya, meskipun sedikit. Saya ngajak mikir logis loh.
Para ahli nggak bisa jelaskan ini secara medis, tapi secara spiritual kita meyakini bahwa mereka ini tidak membusuk karena dosa mereka sedikit. Sehingga kematian sekali lagi tidak mampu membusukkan tubuh mereka. Sharing. Satu kali saya misa di sebuah lingkungan. Saya misa di sana, lalu ketika saya sedang misa dan persiapan misa, ada satu ibu yang bantu-bantulah, yang menyiapkan tempat dan sebagainya. Tetapi ketika misa dimulai, ibu itu nggak ikut misa, gitu. Dia cuma duduk-duduk di dapur, saya lihat. Lalu ketika komuni juga dia tidak maju. Lalu saya tanya sama yang tuan rumahnya, gitu, yang punya rumah itu, ibu Katolik atau bukan? Dia bilang, oh itu kakak saya Romo, Katolik dia Romo. Loh kenapa nggak ikut misa? Dia sudah tidak percaya dengan gereja. Dia sudah tidak percaya dengan Yesus. Dia bahkan benci Yesus. Lalu habis misa itu saya ajak bicara ibu itu ya. Lalu saya tanya, kenapa kamu nggak mau ke gereja lagi? Kenapa kamu tidak terima komuni? Lalu dia bilang begini, Romo, saya dulu rajin ke gereja dan suami saya prodiakon. Saya aktif di gereja, suami saya juga aktif. Satu kali suami saya pergi ke gereja sore-sore untuk melakukan pelayanan sebagai prodiakon di gereja. Dia naik motor, tapi di tengah jalan dia ditabrak mobil dan dia meninggal di tempat. Saya tidak bisa terima, Romo katanya. Suami saya orang baik dan dia sedang pergi ke gereja untuk melayani Tuhan sebagai prodiakon. Kenapa dia mati? Kalau suami saya pergi ke tempat nggak benar, dia mati, saya ngerti lah, dia dihukum. Ini mau pelayanan, kok mati gitu loh. Itu saya nggak bisa terima. Dan sejak saat itu saya nggak mau lagi ke gereja, bertahun-tahun sampai hari ini. Ini saya kesini cuma mau bantu-bantu saja karena dipanggil adik saya. Dia marah gitu ya. Lalu saya bilang begini, ibu waktu bapak meninggal, ibu nangis nggak? Nangis-nangis gitu. Oh nangis-nangis, saya pingsan-pingsan. Suami saya nggak nyangka. Oke, ketika suami ibu meninggal, ini di peti mati. Lalu ibu duduk di situ. Lalu ibu menangis-menangis. Waktu itu, apa yang ibu bayangkan tentang Tuhan? Dia bingung. Gitu. Maksudnya, saya bilang, saya bantu ya. Waktu itu ibu menangis-menangis. Apakah ibu membayangkan Tuhan itu di atas sana? Sambil begini, sambil dia bilang, supaya lu tahu ya, hidup dan mati ada di tangan saya. Saya mau ambil suamimu suka-suka saya. Saya mau cabut nyawanya suka-suka saya, karena hidup dan mati ada di tangan saya. Kamu nggak bisa apa-apa. Apakah seperti itu Allah yang kamu bayangkan? Lalu dia bilang, iya. Coba saya bilang, sekarang ibu bayangkan secara berbeda. Suaminya tetap di situ. Ibu duduk di situ, ibu sedih dan menangis. Coba bayangkan Yesus itu di sebelahmu. Gitu. Dia memegang tanganmu. Dan dia ikut menangis bersama kamu karena Yesus yang adalah Allah juga sedih bahwa suamimu harus meninggal. Dia bilang dia nggak pernah membayangkan seperti itu. Ini saya nggak ngarang-ngarang ya. Ini peristiwa apa? Ini kalender Wonosobo ya, saya pamer sedikit. Ini anak-anak PPA bikin kalender. Ini Yesus membangkitkan Lazarus. Kisah mengenai Yesus membangkitkan Lazarus itu kan kayak Yesus itu terlambat datang, Lazarus sudah terlanjur mati. Kalau nggak salah sudah 40 hari atau gimana gitu. Pokoknya sudah bau katanya, sudah di dalam makam sudah bau. Nah kuburan orang Yahudi itu bisa dibuka, ya nggak kayak kuburan kita di tanah orang Jawa, nggak ada bisa dibuka. Nah Yesus datang ke situ kayaknya udah terlambat, makanya Marta kan protes. Yesus kalau saja kamu datang lebih cepat pasti saudaraku tidak akan mati. Kenapa Marta bilang begitu? Karena dia sudah melihat Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang, punya sakti lah orang ini. Pasti saudara saya nggak mati kalau kamu datang cepat. Kamu sih datang baru sekarang, 40 hari baru datang, ngomel-ngomel Marta. Yesus kan bilang, kamu percaya saya bisa sembuhkan saudaramu? Marta bilang, ya saya percaya. Sebelum kita masuk ke pembangkitan ini,
Kan Yesus bilang, di mana kau letakkan jenazahnya? Oh, dia sudah membusuk, Tuhan. Biar saya mau lihat. Lalu Yesus datang dan melihat. Waktu Yesus melihat Lazarus, apa yang terjadi pada Yesus? Apa yang terjadi pada Yesus ketika melihat sahabatnya yang dia cintai terbaring mati di makam? Apa? Yesus menangis. Apakah saya karang-karang tadi? Tidak. Kalau Yesus menangis terhadap Lazarus, kenapa dia tidak menangis kepada prodiakon? Kenapa dia tidak menangis ketika orang yang Anda cinta, ketika ibu saya meninggal, kenapa dia tidak menangis? Tentu Yesus menangis. Lalu orang-orang yang, kan banyak orang yang hadir di pemakaman, bilang begini, lihatlah betapa besar kasihnya. Kepada siapa? Kepada Lazarus. Saya belum mau tarik kesimpulan. Ini kebanyakan generasi jadul ya yang hadir di sini ya. Ada satu dua yang masih imut-imut, ya. Tapi kebanyakan jadul lah. Saya juga. Ini malam terakhir umur saya 54 tahun. Malam terakhir kita rayakan di sini. Ini generasi jadul pasti suka film koboi, ya kan? Kalau film koboi selalu ada adegan yang sama. Film apa aja zaman dulu, adegannya selalu sama, ada yang sama. Yaitu apa? Duel. Jenggo, ya kan? Rintintin, semua kan gitu. Selalu ada yang namanya duel. Ini yang jahat, ini yang jagoannya baik. Mereka harus cepat-cepatan ngeluarin pistol, tembak siapa yang duluan. Biasanya kasus begini adalah orang-orang akan lari semua, takut kena peluru nyasar kan, lari sembunyi. Ini rumah kiri kanan, ini jalan dari tanah lalu, tapi mereka tetap ngintip gitu, siapa yang menang. Gitu. Lalu sebelum ditembak itu ada angin, gitu ya. Jadul banget lah, film dulu tuh lucu ya. Nah, peristiwa Yesus dengan Lazarus ini sebenarnya juga adalah peristiwa duel seperti ini. Duel antara siapa? Duel antara Yesus melawan maut, kematian yang mengambil Lazarus. Jadi dia berhadapan-hadapan. Yesus berhadapan-hadapan dengan iblis yang menyebabkan kematian. Ya. Makanya kalau Anda baca kisah pembangkitan Lazarus itu ada momen ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya sebelum dia membangkitkan Lazarus. Kalau doanya saya bahasakan dalam bahasa sehari-hari begini. Yesus itu datang ke situ, itu orang banyak datang melayat, termasuk orang yang percaya dia, tapi juga banyak yang nggak percaya dia, gitu kan. Itu semua mata terarah kepada Yesus. Ketika Marta bilang, seandainya kamu ini, pasti dia saudaraku tidak mati. Yesus bilang, kamu percaya? Marta bilang, saya percaya. Semua orang melihat. Apa yang akan dia lakukan? Lalu Yesus sebelum membangkitkan Lazarus, dia berdoa kira-kira begini. Bapak, jangan bikin malu saya ya. Ini banyak orang loh lihat saya. Jangan bikin malu saya. Berikan saya kuasa supaya saya bangkitkan Lazarus. Duel. Nama Tuhan dipertaruhkan di situ. Kalau dia menang, akan banyak orang percaya kepadanya. Dan Yesus hanya bilang, Lazarus keluar. Dan Lazarus keluar. Masih dibalut tubuhnya dengan kain kafan. Lalu Yesus cuma bilang, beri dia makan. Makan artinya dia menjadi normal kembali dari kematian. Ya. Pertanyaan saya, Yesus melawan maut. Maut itu musuhnya atau temannya? Musuhnya. Kalau maut itu musuhnya, bagaimana mungkin itu berasal dari dia? Kematian. Kalau musuh Allah adalah maut, kematian, bagaimana mungkin kematian itu berasal dari Tuhan? Orang itu musuh. Mikir, tak lontok. Ya kan? Ini bukan saya yang ngomong kitab suci. Maut atau kematian tidak dibuat oleh Allah. Dan dia pun tidak bergembira karena yang hidup musnah lenyap. Jadi kalau ada saudaramu yang meninggal, suamimu, istrimu, Yesus itu enggak gembira. Dia itu sedih bahwa orang yang kamu cintai meninggal, bahwa kamu harus menderita karena itu gitu.
Dia itu sedih. Ini yang sering kita lupakan. Kita sering ngomong tapi kita nggak mengerti sebenarnya artinya. Kan kita sudah tahu ini gitu. Yesus itu diutus ke dunia untuk apa? Menyelamatkan manusia. Cara menyelamatkannya bagaimana? Mengalahkan maut, kematian, dan mengembalikan manusia ke Firdaus. Kita percaya ini, kita ajarin kok. Yesus datang ke dunia untuk mengalahkan kematian, untuk menyelamatkan manusia. Tapi Anda masih bilang hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Bagaimana? Logikanya di mana? Dulu gitu kan. Kan kontradiksi. Gitu. Satu sisi kita percaya Yesus datang untuk mengalahkan maut, tapi kita masih ngomong hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Bahkan di buku kematian masih ada gitu loh. Saya menghindari, saya kalau ada kematian gini saya cek doanya gitu. Yang di buku loh, resmi saya cek. Wah, kalau ada kata-kata kematian dari Tuhan saya nggak pakai. Terus saya hilangkan. Jadi kematian itu tidak berasal dari Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kematian. Dia bahkan sedih bahwa yang hidup hilang lenyap. Makanya dia utus anaknya supaya kita nggak mati. Dia utus anaknya supaya kita dikembalikan ke Firdaus, di mana di sana kita akan hidup selamanya dan tidak ada kematian di sana. Surga adalah di mana tidak ada ratap dan air mata di sana. Ya. Oke. Itulah sebabnya ketika Yesus ditemukan di bait Allah, Yesus ini bilang, jawabnya kepada mereka, kenapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Yosef dan Maria nggak ngerti. Yesus ngomong apa sih? Bukankah aku harus berada dalam rumah Bapakku? Yesus bicara mengenai surga itu loh. Ini connectingnya kan yang materi Natal ya. Going home, pulang ke rumah. Masih banyak loh slide-nya, jangan ngantuk. Slide 37. Jadi keselamatan itu adalah kerjasama Allah dan manusia. Ya. Nggak bisa hanya Allah saja. Kalau manusianya nggak mau ya nggak bisa. Ini Yesus mengetuk pintu. Banyak lukisannya Yesus ngetuk pintu. Tapi sebenarnya yang diketuk Yesus itu bukan pintu seperti ini. Tapi yang diketuk Yesus adalah hati manusia. Yesus itu mengetuk hati kita. Tetapi sayangnya hati manusia itu hanya punya satu kunci. Kuncinya hanya satu dan hanya bisa dibuka dari dalam. Sehingga Yesus itu nggak bisa buka. Dia hanya bisa ngetuk. Kalau kamu buka, dia masuk. Kalau kamu nggak buka, ya Yesus di luar terus, ngetuk terus gitu. Dia mengetuk itu sampai kita mati kali. Dia ketuk terus gitu. Sampai kita buka, oh Yesus silakan masuk. Ya. Nah, sakramen tobat adalah tindakan membuka pintu hatimu untuk disembuhkan dari dosa. 1,5 jam ini hanya pengantar ya. Tadi itu pengantar. Anda nggak ingat itu pengantar. Kita belum masuk materi. Materinya baru sekarang. Alergi terhadap sakramen tobat. Tadi pengantar, Anda lupa ya. Kenapa saya tampilkan ini? Karena saya mau bicara mengenai ini. Imam yang menyebalkan. Imam yang berdosa. Ini adalah alergi yang pertama. Alergi pertama yang membuat Anda tidak mau masuk ruang pengakuan dosa, ini kan hasil survei saya sendiri, gitu, kira-kira. Adalah Anda mengatakan gini, ngapain mengaku dosa ke imam, ke romo? Romo juga orang berdosa. Langsung saja ke Tuhan, dosaku urusan pribadiku dengan Tuhan. Ngapain saya ngaku dosa ke romo? Kan waktu misa juga ada pengampunan dosa. Atau saya doa aja sendiri, minta pengampunan. Langsung ke Tuhan. Kenapa pakai perantara? Apalagi saya tahu romonya berdosa. Ngapain ngaku dosa ke romo itu? Kita tahu kok dia ada skandal. Kita tahu kok dia nyelewengkan uang. Kita tahu kok dia punya relasi. Nggak benar romo itu, mabuk-mabuk. Nggak benar. Lalu Anda nggak mau mengaku dosa. Ya.
langsung saja ke Tuhan, dosaku urusan pribadiku dengan Tuhan. Itu alerginya. Kalau alergi kan ada salepnya atau obat lah ya. Saya kasih obatnya untuk mengatasi alergi ini. Supaya Anda yakin bahwa tidak peduli siapapun romonya, Anda akan tetap masuk. Karena Anda nggak alergi lagi. Dosa itu bukan hanya urusan pribadi dengan Tuhan. Maaf saja, bukan. Dampak dosa juga dialami oleh gereja dan sesama. Kalau Anda berdosa, itu bukan hanya melukai Tuhan, mungkin melukai istrimu, temanmu, umat, siapapun gitu. Urusan gereja dan sesama. Jadi dosa itu urusan dengan Tuhan, dengan gereja dan sesama. Bukan hanya dengan Tuhan. Ya. Matius ini ya. Kita baca bergantiannya, saya baca dulu ya, duluan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan supaya atas keterangan dua jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini adalah sabda Yesus gitu. Kalau Yesus bilang begitu, ya berarti begitu. Karena kita beriman pada Yesus. Jadi ketika ada yang berbuat dosa, ini menjadi urusan jemaat. Makanya ditegur baik-baik. 4 mata supaya tidak mempermalukan. Dan seterusnya. Lalu keluarlah sabda ini. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan akan terlepas. Yesus memberikan kuasa pada para muridnya. Masih ada, kita lanjutkan lagi ya. Kita sambung. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini Yesus katakan setelah menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Jadi yang dihembusi siapa? Para murid. Ketua para murid siapa? Petrus. Petrus itu siapa? Paus pertama kita. Paus sampai hari ini. Paus Fransiskus mentahbiskan uskup. Uskup mentahbiskan para imam. Para imam meneruskan kuasa itu dari 2000 tahun lalu sampai hari ini, sampai pada saya, sampai pada Romo Resta. Jadi sejauh kuasa itu belum dicabut dari imam itu, dia mau berdosa kayak apapun, dia punya kuasa itu tetap ada. Dosamu tetap diampuni. Sekarang kalau Anda bilang, saya langsung saja dengan Tuhan dosa saya ini. Anda yakin nggak Anda diampuni? Apakah Anda mendengar Tuhan bilang, ya saya mengampuni kamu? Kalau Anda dengar suara itu malah serem. Tapi ketika Romo bilang, aku melepaskan kau dari dosa-dosamu, Anda dengar, sehingga Anda yakin bisa dilepaskan dari dosa ini. Problemnya adalah Anda percaya atau tidak. Itu problemnya. Ya, jadi siapapun romonya, kalau dia tidak dicabut imamatnya, jangan ragu untuk mengaku dosa. Ininya itu sakti, langit terbuka. Ya, okay. Yang kedua, alergi kedua. Ngapain mengaku dosa, nanti juga berdosa lagi? Benar nggak? Nggak usah lah, nanti dosa lagi. Nanti aja kalau udah dekat-dekat. Masalahnya siapa tahu ada apa-apa. Jadi seperti ini gitu, kita kayak siklus ya, balik lagi, kita kotor lagi gitu. Ini begini. Habis ini barangkali saya tidak tahu, atau besok mungkin Pak Pangat atau Mas Anton mungkin akan bersihkan kapel ini.
aula ya, dia bersihkan. Mungkin Pak Pangat akan pel. Anda sebenarnya bisa tanya hal yang sama kepada Pak Pangat. Ngapain Pak Pangat di pel dan dicuci? Nanti kan kotor lagi. Sama kan? Sama nggak? Sama. Kenapa Anda setiap hari menyapu rumahmu, orang besok kotor lagi? Pak Pangat tuh kalau pagi jam 3 udah srek di sini sama Bu Pangat nyapu aspal. Saya dengar jam 4 lah sudah bangunnya. Tiap pagi. Ngapain disapu besok daunnya kotor lagi? Bayangkan kalau dia nggak sapu, ya udah biarin aja ini. Pasti kotorannya lebih banyak dan pasti akan rusak lama-lama. Rumah yang tidak ditempati pasti rusak. Kenapa? Karena tidak dirawat. Jadi mengaku dosa itu adalah urusan merawat. Mungkin kita mengatakan begini, saya itu hobi buat dosa, hobi banget bikin dosa. Jadi kayaknya susah di rumah. Ngapain saya ngaku dosa, nanti dosa lagi. Karena udah hobi gitu. Pertanyaan saya begini. Kalau kita mengalami luka, misalnya kecelakaan seperti ini, apakah Anda biarkan? Gak usah diobatin, biarin. Enggak kan? Kalau Anda terluka, Anda pasti pergi ke dokter atau Anda paling kurang mengobati sendiri. Coba Anda perhatikan kata ini. Mirip enggak? Berobat dan bertobat. Hanya beda di huruf T yang saya kasih kuning. Kalau tubuhmu terluka, kenapa Anda pergi ke dokter? Tapi kalau jiwamu, rohmu terluka karena dosa, kenapa Anda tidak pergi ke dokter? Dokter Romo maksudnya. Kenapa? Padahal jiwa rohmu itu juga terluka. Infeksi rohmu perlu diobati, perlu dirawat. Saya kasih ilustrasi begini. Ini ilustrasi dari Paus Benedictus. Yang menghadapi alergi tadi, Paus Benedictus bicara kayak gini, tapi saya ilustrasikan supaya gampang. Ruang hati yang kotor oleh dosa kira-kira seperti ini hatinya. Kotor, terbuang di trotoar, itu kotor. Itu sama seperti ruang rumah yang kotor oleh sampah. Ini yang bilang Paus Benedictus 16. Jadi hati yang kotor itu seperti rumah itu yang kotor oleh sampah kayak gini. Tidak dirawat. Paus Benedictus mengatakan bahwa ruang hati yang bersih dari dosa itu seperti ruang rumah yang bersih dari sampah. Kalau rumah kita bersih begini, kena kecap, dilap kan gampang. Tapi kalau yang kotor tadi kena kecapnya aja gak kelihatan gitu, saking lebih kotornya yang lain. Jadi ruang pengakuan dosa itu sebenarnya perawatan. Makanya tadi dibilang paling kurang setahun sekali. Kenapa sih setahun sekali? Ya turun mesin lah gitu, dirawat gitu, ganti oli, diganti yang lain-lain spare partnya gitu. Ya. Ini yang dikatakan juga Paus Benedictus, pilih mana ini atau ini atau ini. Apakah yang bersih ini tidak bisa kotor? Ya bisa, masih ada debu. Tapi kan kalau kotor tuh cepet gitu. Anda sehari berdosa 1 kilo, 7 hari 7 kilo. Nggak pernah ngaku dosa, berapa ton dosa Anda gitu. Nggak pernah dinolkan gitu. Kan harus dinolkan. Kita peluang pengakuan dosa itu kan dinolkan kembali. Itu hal yang harus kita hayati kalau kita berpikir seperti itu. Ngapain ngaku dosa nanti berdosa lagi? Yang berdosa lagi, yang ngaku dosa lagi gitu. Itu merawat. Yang ketiga, alerginya adalah Anda bilang begini, dosa saya terlalu besar, Tuhan tidak mungkin mengampuni saya, dosa saya besar sekali, Tuhan pasti tidak akan mengampuni saya. Lalu Anda tidak meminta pengampunan di ruang pengakuan dosa. Lalu Anda katakan pada diri Anda sendiri, saya kotor dan rusak, saya nggak bisa lagi diperbaiki. Ya. Ada 2 sikap ekstrim manusia terhadap dosa. 2 sikap ekstrim manusia terhadap dosa. Yang pertama, tidak merasa punya dosa. Orang Farisi jelas.
Dia merasa nggak punya dosa, orang Farisi. Paling suci, paling benar. Saya nggak bahas ini karena sudah banyak bahas di kitab suci. Ekstrim yang lain adalah terlalu merasa diri berdosa. Saya orang berdosa, saya kotor, saya nggak pantas, Tuhan pasti tidak mungkin mengampuni saya. Ini ekstrim yang lain. Yang satu merasa tidak punya dosa, yang dua merasa dosanya banyak sekali sehingga tidak mungkin terampuni. Ini dua-duanya tidak baik. Ya. Saya kasih ilustrasi selalu sederhana. Kue, sederhana kan ilustrasinya. Tapi Anda gampang ingat. Satu kali ada seorang ibu, dia buat kue untuk anaknya. Mungkin dari pagi dia udah buat belanja bahan, repot lah. Lalu dia kasih kuenya, dan anaknya bilang begini, kuenya nggak enak. Mungkin dia lepeh, dia buang gitu. Pertanyaan saya, yang tersinggung kuenya atau ibunya? Ibunya. Ada yang jawab kuenya ya? Kue mah pusing amat gitu ya. Yang tersinggung ibunya gitu. Jadi kalau Anda katakan saya jelek, saya buruk, saya berdosa, saya kotor, yang tersinggung siapa? Tuhan. Kita kan bikinan Tuhan, enak aja kalau bilang jelek. Ketika Anda bilang Anda jelek, buruk, berdosa, kotor, Anda sebenarnya sedang menghina Tuhan tanpa sadar. Ketika saya mengajarkan umat Majasem untuk mengatakan selalu mea culpa, mea maxima culpa, aku orang berdosa, aku sangat berdosa. Ini tidak dalam konteks ini, tapi dalam konteks kerendahan hati. Saya berdosa Tuhan, tetapi saya percaya Engkau mencintai saya. Saya berdosa, tetapi saya percaya saya berharga karena Aku cinta. Ini untuk Anda menjadi rendah hati. Berbeda dengan konteks ini. Saya juga tergelitik untuk mengatakan sesuatu, agak lepas sih dari konteks ini, tapi saya rasa saya perlu mengatakannya begini. Seringkali Anda menempatkan diri sebagai korban. Ketika Anda di ruang pengakuan, benar enggak? Anda bilang gini, Romo, saya marah sama suami saya misalnya. Habis suami saya selalu memukul saya, misalnya ekstrimnya, memukul saya. Kita sering menempatkan diri sebagai korban. Apa yang disebut itu playing victim, disolimi. Kita suka gitu bermain sebagai orang yang menderita, disolimi. Hati-hati dengan sikap seperti ini. Ketika Anda mengatakan Anda disolimi, saya adalah korban, serentak Anda menuduh orang lain sebagai penjahat. Benar? Iya. Ketika Anda bilang orang itu penjahatnya, Anda sedang berbuat dosa dengan tuduhan itu. Meskipun mungkin itu benar. Jadi jangan gampang merasa kita itu korban. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini di akhir sesi. Logika persamaan matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Perintah utama Yesus mirip kayak begitu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kata seperti yang saya kasih warna merah, itu sama dengan ini. Tanda sama dengan. Setuju ya? Sama. Seperti. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Maka kasihlah sesamamu manusia, kalau itu 1 tambah 1. Maka kasihlah dirimu sendiri itu 2. Artinya sama. Yang ada di sini sama dengan sini. Makanya namanya persamaan. Kiri dan kanan harus sama. Kenapa saya katakan ini? Kemampuanmu untuk mencintai dirimu sendiri sama besar dengan kemampuanmu untuk mencintai sesama. Anda tidak mungkin bisa mencintai sesama jika Anda membenci diri Anda sendiri. Kalau Anda bilang saya buruk, saya kotor, ketika Anda mengatakan itu serentak Anda tidak mungkin bisa mencintai orang lain. Yang keluar adalah kebencian. Bagaimana mungkin saya bisa mencintai sesama? Diriku aja nggak saya cintai.
Padahal diri kita adalah pemberian Tuhan. Dan ketika kita bilang sesama, artinya sama saya dengan kamu sama. Semakin Anda mencintai diri Anda, semakin Anda mencintai orang lain. Anda mencintai diri Anda skornya 4, Anda mencintai orang skornya 4. Sama dengan 1 tambah 1, sama dengan 2. Jadi berhentilah membenci dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri itu tidak sama dengan narsis. Mencintai diri sendiri artinya menerima dengan damai dan rasa syukur atas keberadaan diri kita. Saya pernah waktu di novisiat, saya pernah cerita ya di salah satu misa bahwa ada yang disebut di novisiat itu 1 tahun rohani itu banyak proses-proses. Ya. Salah satu proses yang terus saya ingat adalah namanya core energy, membangun energi yang baik. Itu lucu ya prosesnya. Para frater dibilang bini Rom. Besok para frater kita kumpul di aula. Kita proses core energy. Dari pagi sampai sore. Para frater tolong semua pakai piyama. Nggak usah pakai sendal. Terus semua bawa kasur. Gitu. Itu proses paling enak. Jadi kami itu disuruh tidur di kasur. Gitu. Disuruh memanjakan diri. Mencintai tubuhmu. Jadi Romonya bilang gini, sekarang duduk bersila, semua ikut sila. Dipegang kakinya, saya pegang. Dipijit-pijit, sudah semua mijit kakinya sendiri gitu. Sudah dipijit, sekarang katakan begini, kakiku, aku mencintaimu, gitu prosesnya. Aku menyayangimu kakiku. Dielus-elus kakinya. Terima kasih ya, sudah ajak saya jalan-jalan ke sana kemari. Gitu. Tangannya dipegang. Terima kasih tanganku sudah membantu saya. Dicium tangannya. Jadi mencintai diri kita sendiri karena kamu berharga. Oke. Kembali ke alergi tadi. Anda katakan Tuhan tidak mungkin mengampuni saya. Saya orang berdosa. Parah dosa saya. Ini siapa kira-kira ya orang suci ini? Ini adalah Santo Paulus. Saya pernah bilang ya ke umat, saya pernah tanyalah ke umat. Saya pernah tanya ke umat begini. Ada di sini yang pernah bunuh orang? Biasanya enggak ada. Ada yang pernah bunuh di sini? Enggak ya. Mungkin ada yang ngacung, pernah loh saya tanya. Ada yang bunuh orang di sini dia ngangkat tangan. Dia mantan napi rupanya. Pernah Romo, saya pernah bunuh orang. Saya bilang, berapa orang Pak yang dibunuh? 1 Romo. Saya bilang, Bapak baru 1 aja udah sombong. Paulus itu membunuh ribuan orang. Paulus, bayangkan dosanya seberat apa. Paulus membunuh ribuan orang Kristen. Mungkin Anda masih, ya tapi kan dia orang suci. Yesus saja ketemu sama dia. Kan beda kasusnya. Anda sadar tidak sih arti membunuh? Gitu. Itu jahat sekali, membunuh. Yang dibunuh Paulus, apakah nggak punya anak? Punya. Apakah anaknya tidak menderita? Apakah dia tidak membenci Paulus? Apakah yang dibunuh oleh Paulus tidak punya orang tua, seorang ibu? Apakah ibunya tidak sedih gara-gara Paulus anak itu mati? Tapi kok patungnya kita pasang di gereja? Kok gambar sucinya kita pasang di gereja? Dosa kita sebesar apa sih dibandingkan Paulus? Paulus ini gini loh. Ini tangannya Paulus nih, supaya kalian sadar betapa jahatnya. Jahat sekali dia. Ini adalah peristiwa ketika Paulus membunuh Stefanus. Saya nggak bayangkan ya kalau di surga mereka orang kudus lagi meeting, gitu ya, lagi rapat. Ada Stefanus di situ. Lalu Paulus, lu yang bunuh saya dulu, kurang ajar. Ya, artinya lah Paulus saja diampuni, kok Anda dengan sombong bilang dosa saya besar sekali, Tuhan tidak. Paulus diampuni kok gitu. Petrus diampuni, semua diampuni oleh Tuhan. Bisa-bisanya Anda bilang dosa saya terlalu besar, Tuhan tidak mungkin mengampuni saya, jadi saya tidak akan pernah mau mengaku dosa. Ya, sombong amat gitu. Jadi, bagi manusia itu mustahil, tapi tidak bagi Allah. Pengampunan itu. Alergi keempat. Saya tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa-dosaku.
Sudah berkali-kali saya coba. Saya kasih tahu Anda ya begini. Anda akan frustasi kalau melakukan ini. Misalnya begini. Romo saya marah-marah. Lalu diampuni Romonya, dia keluar. Lalu dia pasang target gitu ya. Seminggu ini saya akan marah 30 kali. Setiap kali marah dia tulis. Besok 25 kali. Maksudnya dia mau ngurangin gitu marahnya. Anda akan frustasi kalau dengan cara begitu. Ya. Caranya bukan begitu untuk mengalahkan itu. Kalau begitu, maka Anda itu mengandalkan kekuatan sendiri. Anda tidak mungkin mengalahkan dosa selama Anda masih bernafas di dunia ini. Yang bisa Anda lakukan adalah mengurangi dosa. Itu benar, bisa. Dan dampak dari pengakuan dosa itu membuat kita lebih peka. Ketika kita mau berdosa, tadi saya sudah ngaku dosa, nggak jadi ya. Tapi Anda nggak bisa mengandalkan diri sendiri seperti pedang yang menghadapi musuh di padang rumput yang iblis terlalu kuat untuk Anda kalahkan sendiri. Anda harus menyertakan Tuhan. Begitu ya. Yang saya ajak untuk Anda lakukan adalah jangan berfokus pada dosa, berfokuslah pada cinta. Ini hate, benci ya, benci gitu. Ada tulisan love di situ, fokus pada love, pada cinta. Makin perbanyak kebaikan-kebaikan, makin perbanyak misalnya mengunjungi orang sakit misalnya. Nanti Anda tidak sadar, pelan-pelan dosamu akan terkurangi dengan sendirinya. Berhadapan dengan iblis, jangan berhadapan-hadapan, Anda akan kalah. Yang bisa ngalahin iblis cuma Yesus saja. Tapi ambillah jalan memutar. Lakukan yang baik-baik, tiba-tiba Anda sudah jauh dari iblis itu. Kurang lebih. Ya. Oke? Baik. Berfokuslah pada cinta. Dan cinta itu apa ya? Peluang melakukan kebaikan itu banyak kok. Banyak sekali peluangnya. Kalau di ruangan ini ada 134 orang, maka ada 134 masalah. Ya. 135, saya termasuk. Dan satu orang biasanya masalahnya lebih dari satu. Artinya peluang untuk melakukan kebaikan itu terbuka lebar sekali. Pertanyaannya kita peka atau tidak? Atau kita nggak mau tahu, hanya sibuk memikirkan bagaimana mengalahkan dosa-dosa saya. Supaya saya selamat. Itu kan sebenarnya agak egois. Lakukanlah kebaikan. Di mana? Ini semua ini. Proyek kebaikan. Tergantung Anda saja mau atau tidak. Ketika kita sibuk melakukan kebaikan, kita akan lupakan dosa-dosa kita. Tiba-tiba hati kita hanya dipenuhi dengan kepedulian dan cinta, dan itu akan menggeser hate, kebencian, dosa-dosa itu dengan sendirinya akan hilang. Daripada Anda menghitung jadwal hari ini mau marah berapa kali, Anda akan frustasi kalau melawan dosa seperti itu. Jadi kalau Anda merasa saya berkali-kali saya sudah coba, ya terus coba gitu loh, masuk terus ke ruang pengakuan. Kita harus percaya bahwa cinta Tuhan itu lebih besar daripada dosa manusia. Ya, itu lebih besar. Kemudian apa yang harus aku lakukan setelah tahu semua ini? Yang pertama, menyesali sungguh-sungguh dosa-dosa. Kalau saya di ruang pengakuan dosa paling tidak bermutu itu dosa anak-anak. Anak sekolah itu, misalnya SDBM lah pengakuan, atau Pius, Romo anak-anak sekolah mau pengakuan dosa, oh iya, gitu, tapi tidak bermutu pengakuannya. Nanti masuk anak satu dia bilang ini, Romo saya mencuri mangga, bagus. Saya nakal sama adik, saya pukul adik, oh iya. Saya nakal sama orang tua ya. Yang anak kedua masuk, Romo saya mencuri mangga. Saya pukul adik, nakal orang tua, oh iya terus. Sama semua nyuri mangga, ini mangganya siapa yang dicuri? Mereka itu cuma contek-contekan dulu. Ini adiknya siapa sih, kasihan amat, banyak banget yang mukulin. Gak bermutu gitu, tapi ya sudahlah, itu bagian dari pembiasaan. Guru agamanya kan ngajarin supaya terbiasa. Atau anak komuni pertama sebentar lagi kan. Ya nggak apa-apa, saya hanya melihat udah ini bagian dari.
Tapi saya juga kayak nggak serius-serius amat gitu ya. Satu kali waktu saya di Bandung, ada malam-malam ya, tengah malam gitu. Ada yang telepon bilang begini, Romo, saya mau ngaku dosa. Saya lihat jam 12 malam ada orang telepon ngaku dosa. Pak, nggak bisa besok, nggak bisa Romo, harus malam ini Romo. Wah, saya pikir gawat, mungkin dia udah nggak tahan bebannya. Saya bilang, ya sudah, kasihan. Ya udah datang aja Pak. Datang dia ke paroki. Saya kan repot, saya udah tidur loh, udah pakai selimut gitu. Jadi saya pakai celana lagi, saya pakai jubah, saya turun ke gereja, bukain pintu, nyalain lampu, siapkan teks semua lah. Ribet lah. Tapi saya bilang ya nggak apa-apa lah, kasihan mungkin dia sudah nggak tahan. Lalu dia mengaku dosa, saya bayangkan dia itu akan nangis gitu kan berat pasti kasusnya. Nangis mungkin. Enggak tuh. Dosa saya berapa dosa saya. Lalu saya berkati, saya melepaskan. Habis itu dia kasih, Romo tanda tangan buat cap katanya gitu. Esok dikumpul ternyata. Ini termasuk nggak bermutu ya. Jadi dia mengaku dosa itu karena disuruh oleh cap dan dia harus tanda tangan. Ini contoh ya, saya bisa rasa sih sebagai imam di ruang pengakuan, saya itu bisa merasa ketika orang ini mengaku dengan sungguh-sungguh atau hanya formalitas saja. Itu saya bisa rasakan. Yang saya rasakan adalah kuasa yang saya rasakan keluar dari tangan saya. Kalau orangnya hanya basa-basi ya keluarnya nggak terasa. Tapi ketika orang sungguh-sungguh bertobat, penyesalan luar biasa itu terasa. Bahwa surga itu benar-benar bersuka cita atas satu anak yang hilang. Itu terasa. Kalau Anda nggak percaya ya jadi Romo aja. Hanya kita yang bisa rasa gitu. Dan itu betul kepekaan. Tangisan bukan jaminan. Saya tidak bilang bahwa yang menangis-menangis pasti khotbah saya tadi pagi kan, itu bukan jaminan. Tapi seringkali tangisan itu tanda. Salah satu tanda ini orang sungguh mengaku dosa dengan seluruh dirinya. Tadi saya bahas ya di MA tentang komunikasi ya. Ada satu materi saya yang judulnya Maria dan doa-doa kita. Itu saya bicara mengenai bahwa ada macam-macam doa. Ada doa basa-basi, ada doa gosip, ada doa sales macam-macam. Tadi saya sudah bahas di MA. Mestinya saya berikan Mei, tapi Mei kita akan undang Pak Alam untuk membawakan, jadi saya tunda di Oktober. Yang kedua, tidak berlarut-larut dalam penyesalan, namun membangun tekad untuk hidup lebih baik. Jadi oke, kita berdosa, tapi kita tidak terus lalu terus hidup dalam perasaan itu. Gitu. Ada satu orang yang mengaku dosa begini. Ini saya tidak membocorkan rahasia pengakuan karena saya tidak sebut orangnya di mana, kapan. Dan sebagai contoh, ada orang yang Romo, ini dosa saya sudah saya lakukan lebih dari 10 kali. Sudah Romonya bilang diampuni, tapi dia tidak pernah percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni. Jadi dia punya problem mengampuni dirinya sendiri. Ya berarti dia tidak beriman, dia tidak percaya pada kuasa ruang pengakuan itu. Padahal satu kali hilang ya hilang, gitu kan? Itu sabda Yesus ngomong gitu. Jadi dia tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Kita lemah, kita salah, tapi segera secepat mungkinlah Anda berdamai dengan orang yang Anda konfliki. Semakin cepat, semakin baik. Dan sekali lagi yang meminta maaf pertama kali adalah pemenang dari sebuah konflik. Bukan masalah siapa benar, siapa salah. Tentu tidak bisa disamaratakan. Tergantung kasusnya. Jadi fokus pada cinta. Apa yang harus Anda lakukan? Fokus pada cinta dan menyerahkan segala kelemahan pada Tuhan. Kita nggak sempurna. Tapi kita fokus berbuat baik sebanyak mungkin. Menjadi sempurna karena itu tidak mungkin. Ini sudah slide 72 ya, sudah agak lama. Sukacita karena dicintai Tuhan. Tanda ciri orang yang dekat dengan Tuhan adalah pasti sukacita. Ya, itu pasti. Lalu yang kelima, mengampuni sesama. Kenapa ini penting? Nanti saya akan jelaskan.
Paus Fransiskus. Ini Paus Fransiskus sedang memberikan pengakuan dosa. Ini Paus Fransiskus sedang mengaku dosa. Paus Fransiskus mengatakan begini, kadang-kadang betapa sulitnya tampaknya mengampuni. Namun pengampunan adalah alat yang ditempatkan Tuhan ke dalam tangan kita yang rapuh untuk mendapatkan ketenangan hati, melepas amarah, murka, kekerasan dan balas dendam. Itu semua adalah kondisi-kondisi yang diperlukan untuk hidup dengan penuh sukacita. Jadi Anda tidak mungkin bersukacita kalau Anda tidak bisa mengampuni. Pasti sukacita Anda palsu, pasti. Tidak mungkin. Karena kemarahan Anda, kebencian Anda, rencana Anda untuk membalas dendam itu akan memblok sukacita dari Tuhan. Pengampunan itu sebenarnya pada akhirnya untuk kedamaian diri kita sendiri. Kalau Anda benci orang, Anda dengan sadar minum racun 3 kali sehari. Setiap pagi Anda dikasih racun, Anda minum. Tidak ada yang nyuruh, Anda sendiri. Anda meracuni diri Anda sendiri dengan sadar, yaitu dengan memelihara kebencianmu terhadap seseorang, merencanakan bagaimana membalasnya, membicarakan orang itu terus menerus. Anda sedang meracuni diri Anda sendiri. Ketika Anda mengampuni orang, Anda menolak racun itu. Saya nggak mau. Anda lepas. Jadi ketika Anda mengampuni, itu sebenarnya bukan untuk orang itu, tapi untuk kamu sendiri gitu loh. Anda ampuni, lalu orang itu tidak menganggap pengampunan, ya biar aja gitu. Tapi yang penting saya udah nggak benci kamu. Karena kebencian ini membuat saya menderita. Itulah sebabnya Yesus bicara mengenai kasihlah musuh. Ini kalimat yang kontradiksi. Musuh itu tugasnya untuk dibenci. Jadi kalau kita bilang, Yesus bilang kasihlah musuhmu, artinya apa? Artinya kita nggak punya musuh. Dan orang yang tidak punya musuh adalah orang yang memiliki sukacita dan kedamaian. Begitu. Nah, ingat ya, jangan selalu bermain sebagai korban. Ingatlah bahwa mungkin ada orang lain yang sedang berjuang untuk mengampuni kamu. Karena kamu problemnya. Saya tidak berjuang untuk mengampuni umat Mejasem. Barangkali ada juga umat Mejasem yang terluka oleh saya. Dan sedang berjuang untuk memaafkan Romo Doni. Karena kita semua membuat dosa kok. Ya, jadi tidak selalu kita korbannya. Kadang-kadang kita penyebab orang lain terluka tanpa kita sadar. Karena kita selalu merasa diri sebagai korban, kita selalu menjadi bawang putihnya gitu loh. Bawang merahnya yang jahat itu orang lain. Kan bawang putih selalu disolimi. Kita kadang bawang merah juga gitu, kita melukai orang. Pengampunan sebenarnya adalah tindakan secara ikhlas, melepaskan hak kita untuk membalas. Kalau ada orang membunuh anakmu, kamu sebenarnya punya hak untuk membunuh anaknya juga, kasarnya gitu. Dan kalau kamu bunuh anaknya, orang akan bilang, ya nggak apa-apa. Wajar dia bunuh orang, anaknya juga mereka bunuh. Gitu. Nah, ini adalah tindakan melepaskan hak. Saya punya hak untuk membalas, tapi dengan sadar dan rela saya lepaskan. Balas dendam itu sering disebut dengan satu istilah yang namanya lingkaran setan. Saya membalas, kamu membalas, saya balas lagi, kamu balas lagi. Membentuk lingkaran, disebut lingkaran setan karena itu asalnya dari setan. Jadi pengampunan itu sebenarnya memutus lingkaran setan, mundur. Sehingga api itu tidak menjalar, tidak terus-menerus terjadi pembalasan, mundur dari itu. Memutus lingkaran setan. Nah ini Santa Faustina ya, kerahiman ilahi, dia mengatakan begini, dia yang bisa mengampuni mempersiapkan dirinya sendiri untuk menerima banyak berkat dari Tuhan. Jadi kalau kita banyak mengampuni, kita akan menerima banyak berkat.
Semakin sering dia memandang salib, maka semakin sering dia mampu untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Karena salib adalah peristiwa pengampunan. Allah yang dibegitukan, tapi Yesus mengampuni. Ampunilah mereka. Kita harus meneladan pada Yesus kembali. Yang keenam, apa yang harus kita lakukan adalah membagi cinta pada sesama. Ini jelas, saya tidak perlu jelaskan. Yang ketujuh adalah sebarkan dan ajarkan cinta itu kepada anak-anak. Sekali lagi kita harus fokus pada cinta. Sebagai penutup, masih ingat ini ya, saya buka dengan aku mencari Tuhan. Saya tutup dengan aku mencari Tuhan. Sekali lagi yang hilang bukan Tuhan, tapi kita. Sakramen tobat adalah tindakan nyata bahwa ya Yesus, saya mau Engkau temukan. Jadi kalau Anda menolak masuk ke ruang pengakuan dosa, berarti itu sama saja Anda bilang pada Yesus, maaf Yesus, saya tidak mau ditemukan. Karena ketika kita bilang saya mau ditemukan, tempatnya, lokasinya, koordinatnya adalah ruang pengakuan dosa. Karena disitulah Tuhan akan berjumpa dengan kita. Ini satu gambaran yang baik ya, untuk membuat kita bisa membayangkan. Jadi tidak peduli romonya, kualitasnya bagaimana, yang terjadi adalah seperti ini. Sakramen tobat adalah ruang di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Diampuni Tuhan. Dicintai Tuhan. Di balik romo itu ada Kristus, dan di balik Kristus ada surga. Sakramen tobat adalah sebuah pengalaman pemulihan relasi, pengampunan dengan Tuhan, sesama, dan diri kita sendiri. Ini slide ke-87, slide terakhir adalah doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu pada kami yang kami rasakan pada malam hari ini. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengampuni, agar Engkau membebaskan kami dari segala beban yang tidak perlu yang harus kami tanggung. Berilah kami kemampuan untuk menyayangi satu sama lain, dan berkatilah kami senantiasa. Tuhan bersamamu. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas sekalian, Bapa dan Putra dan Roh